Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada semester 2 ini, kalian membaca surat hafalan At-Takasur dan surat Al-Qari'ah. Juga doa keluar dan masuk masjid. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati video arahan guru secara PJJ/PDR daring dengan kegiatan berlatih, berkreasi, dan mengamati, peserta didik dapat menemukan kosakata dan kalimat produk yang dihasilkan teknologi komunikasi dengan tepat, dapat mengetahui dan mengidentifikasi garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif yang rapi dan indah, serta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi dan menunjukkan keliling bangun datar dengan benar. Bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi perkembangan teknologi komunikasi. Buka buku tema 7, halaman 125. Hari ini, Dayu dan Lani sangat bersemangat. Mereka akan melakukan percobaan telepon kaleng. Dayu mengetahui cara membuat telepon kaleng dari ibu. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang dari masa ke masa. Saat ini, telepon merupakan salah satu alat yang sangat memudahkan komunikasi. Bacalah teks berikut secara berpasangan dengan temanmu. Sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukan telepon. Namun surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya, ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang, jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Sampaikan informasi yang kamu peroleh dari teks bacaan di atas secara bergantian dengan temanmu. Buka buku tema 7, halaman 135. Ayo berlatih. Amati kartu kosakata di bawah ini. Kartu
pesan, kartu surat, kartu negara, kartu bunyi, kartu telegraf, kartu satelit, kartu uji coba, kartu telepon, kartu sejarah, kartu ponsel. Warnai kartu-kartu yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi. Carilah kalimat utama dari setiap paragraf pada teks sejarah penggunaan telepon. Kumpulan kalimat utama dari setiap paragraf dan membentuk suatu ringkasan. Tuliskan ringkasan informasi dari teks tersebut. Kerjakan di buku tugas, tetap semangat, kalian pasti bisa. Bacakan ringkasan informasimu pada guru atau temanmu. Buka buku tema 7 halaman 136 sampai halaman 139. Ayo berkreasi. Dayu dan teman-teman membuat telepon kaleng. Lani dan Udin membawa kaleng bekas susu kental manis. Edo dan Beni menyiapkan benang kasur. Sementara itu, Dayu dan Siti membawa kertas dan lem untuk hiasan. Amati langkah-langkah membuat telepon kaleng berikut. Pertama, alat dan bahan. Sediakan 2 buah kaleng bekas kental susu manis dan benang berikut paku serta palu atau martil. Langkah kedua, minta bantuan orang dewasa untuk melubangi kaleng. Langkah ketiga, masukkan tali ke dalam lubang buat simpul ujung tali. Langkah keempat, telepon kaleng siap digunakan. Penampilan telepon kaleng akan semakin menarik jika diberi hiasan. Salah satu motif hiasan adalah pola hiasan dari Toraja. Amati pola hiasan Toraja berikut. Motif pangsulan sang buah. Motif pangkolong bukuk. Motif pak polok songkang. Motif pak tangko patung. Hiasan akan menambah keindahan suatu benda. Ayo kita buat pola hiasan untuk menghias telepon kaleng. Buatlah hiasan sesuai keinginanmu. Buat hiasan boleh di buku tugas maupun di buku gambar. Siapkan selembar kertas seukuran kaleng. Kemudian salin hasil karya hiasan yang telah dibuat. Warnai gambarmu, tempelkan gambarmu pada kaleng. Kini penampilan telepon kalengmu semakin menarik, bukan? Matematika KD 3.10
dan 4.10 penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi keliling bangun datar. Buka buku tema 7 halaman 139. Ayo mengamati. Setelah menghias kaleng, Lani menunjukkan gambar yang ia buat. Udin mengusulkan agar gambar Lani diberi bingkai. Dayu menawarkan untuk membantu Lani membuat bingkai. Lani pun setuju. Untuk membuat bingkai, Dayu harus mengetahui keliling dari kertas gambar milik Lani. Keliling bangun datar adalah jumlah ukuran dari sisi-sisi yang membentuk bangun tersebut. Garis merah membentuk keliling dari bangun datar. Buka buku tema 7 halaman 140. Ayo berlatih. Buatlah gambar sebuah bangun datar. Tunjukkan keliling dari bangun datar tersebut kepada guru atau temanmu. Kerjakan di buku tugas, tetap ceria, kamu pasti bisa. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua dapat mengajak siswa untuk mengidentifikasi keliling dari berbagai benda yang berada di sekitar rumah. Demikianlah pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok. Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam sehat.